Icang, apa kabar? Siap, baik. Siap ya. Bro Udin, apa kabar? Baik. Sehat ya, luar biasa. Mereka berdua yang orang-orang hebat nih di zamannya atau sampai sekarang nih. Ya, puji Tuhan lah. Puji Tuhan sampai ya. sekarang. Nah, Bro Icang ini adalah gerakan angkatan muda Kristen Indonesia cabang Goa ya. Betul. Sampai sekarang masih aktif gak? Masih aktif. Wih, cakep. Kalau Bro Udin, ini Bro Udin ini adalah Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulselbar ya, betul Iya, ya? betul. Masih aktif juga sampai sekarang? Masih aktif. Nanti di prodi ke depan, di tahun depan baru selesai. Tapi artinya masih tetap jalan ya? Masih. Masih ya. Udah lihat belum? Sekarang lagi yang viral di YouTube Bro Icang sama Bro Udin. Udah lihat yang anak presiden itu? Yang podcast atau konten? Yang podcast. Lihat nggak? Ya udah. Udah ya? Udah lihat. Udah didiskusikan. Hah? Udah didiskusikan. Udah didiskusikan sama siapa? Bro Udin sama berdua. Udah Ya, komunikasi ya? kurang lebih seperti itu. Udah lihat semua full tapi ya? Nggak Full. setengah-setengah ya? Iya. Itu tuh gimana tanggapan Bro Icang soal itu? Kalau menurut saya sih kalau untuk siapapun yang mau buat konten atau podcast sih ya mungkin sah-sah saja ya. Nggak ada larangan. Hanya mungkin apa yang dibuat di konten itu atau podcast itu yang harusnya menjadi ini juga harus perlu diperhatikan. Apakah ini bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Nah, kira-kira sih seperti itu. Nah, kalaupun ada isi podcast itu atau konten itu tidak ada masyarakat yang merasa risih, artinya kan ada sesuatu di dalam podcast itu. Ya. Seperti itu. Tapi udah jadi pro kontra juga ya berarti ya? Nah, Pas setelah diupload gitu ada yang pro ada yang kontra. Sebenarnya yang jadi isu utamanya itu kenapa bisa jadi pro kontra itu karena apa? Kalau saya melihat ya di podcast itu kan mungkin di beberapa di menit keberapa itu tampak ada ini ya orang yang terlihat kesannya memakai jubah kemudian itu seperti kayak memakai stola dan itu secara ini kita bisa lihat itu bisa saja kita anggap sebagai wah ini pakaian ibadah nih gitu. Nah itu yang mungkin terus dibuat konten yang lucu-lucu gitu. Ya betul. Dan banyak orang yang nggak terima soal itu ya. Ya Termasuk kalau mungkin umat Kristiani ya. Kalau kami secara lembaga Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cabang Goa tentunya pasti kontra ya terhadap tindakan tersebut seperti itu. Ya. Berarti artinya kontra nih. Iya. Kontra itu ya. jelas. Om Icang. Kalau Om Udin gimana? Udah nonton videonya full? Udah. Gimana tanggapannya? Kalau saya terkait konten itu kan konten kreator itu kan harusnya mengedukasi karena dia ditonton dan bisa diakses sama semua umur. Mungkin 18 ke bawah itu dalam penguasaan orang tua. 18 ke atas itu mungkin konten-konten yang banyak mengedukasi. Jangan sampai konten yang dibuat sama konten kreator itu berisi unsur-unsur yang banyak meresahkan masyarakat. Yeah. Contoh, artinya konten komedi yang saya tonton itu di acara stand up dan di podcast itu kan dicampurkan dengan nuansa keagamaan. Yeah. Itu mungkin komedi sudah tidak bisa dicampurkan dengan situasi keagamaan. Harusnya Mungkin berarti agak nggak boleh dicampur adukan sama soal agama. Agama itu kan bukan main-main kalau di agama kami di Islam. Jadi itu bukan dari suatu mainan yang bisa dipermainkan. Betul. Gitu ya. Artinya kalau mencerminkan sikap seperti ini, konten seperti ini, semua orang juga pada ini bertanya-tanya ini sebenarnya maksudnya apa gitu ya? Targetannya mau apa? komedi kah Ya. atau mau yang menjerumus kemana gitu ya? Betul. Gimana kalau Bro Icang sendiri ngelihat sebenarnya mungkin ada unsur komedinya, tapi karena mungkin ada satu pemain atau satu cast yang ada di situ menggunakan nuansa keagamaan, jadinya mungkin agak berbeda gitu ya. Kalau komedi ya sebenarnya
kalau untuk komedi yang membawa keagamaan memang mungkin Mas Syukur Ya. atau Bro Udin pernah lihat stand up salah satu stand up komedi ya Mongol. Nah, itu kan ada juga beberapa pada saat dia stand up itu kan dia ada nuansa singgung persoalan apa namanya menyangkut keagamaan. Nah, dia sempat singgung masalah Yesus apa dan segala macam. Ya. Nah, artinya ketika itu komedi dibentuk ada nilai edukasi di situ, ya mungkin itu sah-sah saja. Tapi dalam konten ini atau podcast yang justru malah lucu, Ya. bikin komedi-komedi gitu ya. nah Agak aneh berarti itu. sebenarnya yang mengganjalnya di situ dari segi busananya. Nah itu kan Itu. orang belum tahu ya maksudnya apa gitu maksudnya. Sebenarnya kalau dilihat dari kostum keagamaan seperti itu kostumnya namanya apa sih kalau boleh tahu Bro Ichan, dan itu tujuannya buat apa Ya, kostumnya? kalau dari kami ya, Ya. mungkin saya apa namanya secara Katolik ya, di dalam podcast itu memang terlihat memakai jubah, kemudian apa namanya stola ya, itu biasa kami sebut stola. Nah itu stolanya kalau saya tidak salah itu berwarna ungu, jubahnya warna putih itu. Ya. Nah, kalau secara menurut sepengetahuan saya untuk ajaran agama saya, stola itu dia dipakai hanya untuk imamat. Nah, Jadi hanya orang tertentu yang bisa pakai betul, itu. betul. Ya. Jadi imamat itu kalau di kami untuk gereja Katolik itu adalah gembala kami. Artinya pemimpin kami di sebuah gereja. Ya. Nah, untuk stola itu tentunya harus ditabiskan dulu, gitu. Menurut sepengetahuan saya, baru itu bisa digunakan dalam secara agama Katolik. Nah, kalau untuk ditabiskan kalau Katolik mungkin sepengetahuan saya itu pastor dan apa namanya dan diakon. Ya. Itu. Kalau dengan tujuan yang buat konten podcast seperti itu sah-sah nggak atau gimana? Menurut saya itu sebenarnya kurang etis, ya. Ketika sebuah atribut Keagamaan. yang mungkin orang lain atau orang awam juga itu akan, waduh, ini sebenarnya atribut ini harusnya dipakai pada tempatnya gitu, gitu. Harusnya ini dipakai pada saat mungkin perayaan ibadah. Ya. Kalau kita kami di apa namanya kalau kami di Katolik itu mungkin perayaan Ekaristi ataupun ibadat yang memang yang dipimpin oleh Betul. imam kami seperti itu. Nah, yang jadi sorotan di sini juga karena kebetulan yang ada di dalam konten itu adalah anak presiden ya. Betul. Itu tuh gimana tanggapannya Bro Udin? Gimana? Itu ada melihat figur. Ini kan figur yang sangat berpengaruh sekali di Indonesia gitu. Betul. Itu Maksudnya gimana? yang berpengaruh bapaknya. Bukan anaknya. Yang sampai diskusi begini sudah ada penjual bakso di depan. Mantap kan? Itu biasa terjadi kalau di mahasiswa. Anak semestinya yang jadi masalah isi dalam konten itu, yang kedua yang ada dalam konten itu anak dari presiden. Figur ya, figur Figurnya, yang sangat figur. dikenal Semestinya sekali. Dia yang harus mencontohkan hal-hal yang mengedukasi terkait semua masyarakat. Ya. Tapi mungkin figurnya nggak ini kali, nggak tahu soal apa namanya jubahnya itu. Ya, gitu. mungkin Soalnya- karena mungkin kan nggak tahu atau gimana. Kaisang agama Islam mungkin. Iya, iya. Kok mungkin sih? Saya ini jarang bergaul sama Kaisang. Tapi kan ini juga pernah terjadi juga ya, bukan dengan satu agama aja. Kalau di kontennya Kaisang ini kan menyinggung soal ada gitu unsur agama Nasraninya gitu ya. Iya. Dulu kan juga pernah ada kejadian juga tuh di apa namanya menyinggung satu agama juga, agama Islam gitu ya. Tapi di luar dari itu semua kan
ada nih apa namanya yang terjadi, ternyata ada hikmahnya ya kalau kita bilang ya. Jadi ada, oh ternyata kalau orang di kayak gitu agamanya bukan orang yang beragama yang itu saja yang tersinggung. Kita pun juga kok malah di ini gimana, justru malah apakah mempererat atau seperti apa Bro Icang? Kalau hubungannya kalau kita hubungkan ya, kalau untuk podcast kayak anak presiden ini sebenarnya kan dia hanya mungkin menyinggung satu keyakinan saja. Nah, sehingga mungkin yang apa namanya yang kontra terhadap itu ya pasti seperti kami ini kan, Nasrani. Itu kalau kita mau hubungkan dengan podcast anak presiden itu, nah kalaupun sebenarnya kalau saya lihat kalau untuk toleransinya di podcast ini sebenarnya kenapa? Enggak ini sih, enggak apa? Harusnya nggak boleh ditayangkan. Nggak boleh ya, iya. Gitu ya. Apalagi kan sambil memakai atribut yang terlihat mungkin dari segi keagamaan itu dipakai ketawa-ketawa. Jadi semacam atau kayak dia kayak candaan gitu. Wah itu kan sebenarnya enggak etis menurut saya sebagai sekretaris. Tadi ketua singgung yang Mongol, kan dia memang beberapa dari acara stand up-nya dia singgung terkait keagamaan ya. Terkait dia bahas tentang satanik. Itu kan dia tidak mengolok-olok agama tersebut. Mungkin yang agak riskan di pembicaraan konten karena ada gimmick yang kayak ketawa gitu ya. Tapi kalau untuk targetannya untuk menambah viewers atau menambah penonton dari konten itu, ya memang strateginya begitu mungkin. Settingannya seperti itu. Tapi kan ada orang yang tersinggung. Ya kan? Jadi banyak orang yang tersinggung. Yang daripada tersinggung kayaknya harus relax dulu deh otaknya gitu ya, dan mungkin harus dipermak dulu di sini. Kebetulan kita lagi ada di Head Boss ya. Boleh kita panggil teman-teman kita, teman-teman Capstar untuk gabung di sini. Silakan mungkin di permak Bro Icang dan juga Bro Udin yang lagi memperdebatkan soal siapa yang mau di sini. Silakan. Boleh. Siap. Kelilingin di sini. Jadi kita sambil apa namanya dipermak ya teman-teman di sini. Siap. Lebih rileks lagi gitu ya, rambutnya makin oke nanti. Kita ngobrolin sedikit lagi ya soal yang podcastnya sekarang ini lagi diperbincangkan gitu ya. Kalau dari sisi apa namanya toleransi gitu, menurut Bro Udin sendiri bagaimana? Ada nggak sisi toleransinya kayak gitu? Ya kalau perlakuan toleransi antara pembicara yang kemarin dari umat Kristen dan Kaisang dari umat Islam ya cukup toleran karena dia ada interaksi dari agama yang berbeda dan sering bersama-sama dari beberapa yang bukan agama, di dalam podcast ini. Ada sebenarnya toleransinya. Kalau toleransi saya belum dapat karena konten yang dia sampaikan juga menyinggung dari umat Kristen, mulai dari pakaian yang dia pakai. Itu seolah-olah diolok-olok gitu maksudnya gitu. Atau seperti apa? Nah, kita nggak berani juga ini solusinya ngomong. Mungkin langsung Bro Icang ngomong deh. Sebenarnya yang jadi kontra banget, yang terlihat jelas banget itu salah gitu dan harusnya nggak dipublish dan harusnya nggak ada figur yang terkenal banget di situ. Apa sebenarnya yang jadi kontra banget di situ? Kalau saya ya sebenarnya kan itu sudah jelas. Artinya mungkin sebagai jadi kalau kita bicara masalah anak presiden ya, ini kan ketika siapapun yang menjadi entahkah itu kita punya om atau orang tua kandung langsung, itu kan pasti kita akan dinilai bahwa wah ini bukan sembarangan ini. Ya kan pasti kan timbulnya apa namanya persepsi setiap orang kan orang akan segan. Ya tuh. Jadi trustnya juga gampang ya gitu ya, percayanya gitu. Jangan sampai juga ketika kita memiliki mungkin apa namanya keluarga yang memiliki kekuasaan apa dan segala macam, itu kan jangan sampai kita juga salah gunakan. Seperti itu. Gitu. Jadi langkah-langkah apa aja yang harus diambil nih Bro Icang soal
Anda kan aktivis nih, aktivis di satu lembaga gitu. Kok ketawa ini Bro Udin, kenapa? Saya teringat satu momen kemarin sama ketua. Momen apa itu? Di bulan berapa itu dulu? Flashback dulu coba sambil cukuran Tahun lalu gitu ya, ya. dirapikan rambutnya. Jadi tahun lalu itu ada satu perusahaan yang juga mengganggu ketentraman umat beragama. Jadi dia buat satu iklan yang unsurnya itu kena dua agama besar. Nah, itulah yang mesti ditarik benang merahnya. Kita dari beberapa umat beragama itu kumpul untuk diskusi, untuk membicarakan persoalan tersebut, dan kemudian kita sikapi apa yang kemudian menjadi unsur penistaan agama. Kebetulan itu kita sama-sama ya kemarin. Sama-sama kemarin konsultasi. Waktu itu. Iya waktu itu. Kita sama-sama sikapi nih. Turunnya juga kita sama-sama. Bareng. Apakah ini juga disikapi bareng-bareng atau gimana nih? Soal konten yang memang notabene bukan di sini dibuat ya, bukan di Makassar. Iya. Tapi kan ini udah tersebar di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Iya. Langkahnya yang harus diambil, Bro Icang, apa? Tentunya mungkin kalau kita mau mengambil secara kelembagaan ya, mungkin awalnya itu kita akan melakukan sebuah persuratan ya, yang ditujukan kepada pemilik pemilik konten atau podcast itu, karena biar bagaimana yang menyiarkan ataupun mempertontonkan itu kan yang memiliki konten itu. Nah, meskipun mungkin di dalam konten itu ada figur di dalam yang memerankan peranannya itu. Nah, kalau menurut saya ya harusnya itu juga harus diklarifikasi. Betul. Gitu, harus diklarifikasi. Jadi figur ini harus klarifikasi. Iya, harusnya klarifikasi. Iya. Kemudian dan juga sebenarnya apa maksud dan tujuan dia sampai dengan membuat suatu konten yang kemudian di dalamnya itu terlihat seperti ada menyinggung salah satu Agama keyakinan tertentu. atau agama, khususnya kami di agama Kristen seperti itu. Jadi mintanya ada klarifikasi nih. Harusnya seperti itu. Ya, figurnya. Artinya supaya ini tidak menjadi bola panas di masyarakat gitu. Masih panas kini kalau dicukur begini atau bagaimana? Kayak ini kata-katanya ada panas keluar tapi sudah dicukur nih sama capster di sini. Nah, masih kalau panas Ki. ya pasti kalau masalah keyakinan kan itulah yang kita imani kan. Iya, Jadi iya. otomatis ketika ya kita juga mungkin tidak terima seperti itu. Betul. Inilah Indonesia dengan beragam kepercayaan gitu ya, dan artinya kita juga di sini saling toleransi ya. Betul. Kalau ada agama yang saudara kita anut, terus rasanya kayak dipermainkan gimana ya, kita juga jengkel pasti kan kalau seperti itu. Tapi kan kalau dari dilihat langkah-langkah, artinya Bro Icang ini sudah ada komunikasi mungkin dengan teman-teman di luar komunitas atau lembaga gitu di yang memang tempat lokasi podcastnya ada di sana atau seperti apa? Kalau untuk sampai saat ini ya itu kita ada beberapa kelembagaan Kristen yang kebetulan kemarin juga kita sempat bincang-bincang ya. Kita bicarakan terkait dengan itu, dan memang kesimpulannya ya itu tadi yang saya bilang, harusnya ada klarifikasi, ataupun kalau memang tidak ada ya mungkin kita akan sikapi secara kelembagaan seperti itu. Ya. Dan menurut dari beberapa orang sih bilangnya memang seperti itu ya langkah yang harus diambil, termasuk yang dilakukan oleh Bro Icang sendiri gitu ya. Kalau dari Bro Udin sendiri melihat begitu banyak perbedaan-perbedaan gitu ya, toleransi, kita kan juga di Bingkai ini dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Artinya meskipun kita beda-beda keyakinannya, kita ya tetap bersatu gitu ya, nggak boleh ada yang terpecah karena ada satu konflik gitu. Mungkin ini dari sisi toleransinya, ada nggak langkah yang diambil oleh himpunan dari Bro Udin sendiri untuk membantu atau komunikasi dengan Kalau Bro sementara Icang? karena dari HMI kita juga masih mendalami dari isu tersebut yang saudara dari teman-teman dari GMKI, dari GAMKI yang melempar terkait bahan diskusi tersebut, itu masih kita dalami. Tapi kalau teman-teman dari umat Kristiani kemudian butuh bantuan untuk sama-sama bergerak,
kita akan jalan apapun resikonya. Nah, Bagaimana? itu. Solidaritas kan. Jadi bilang apa kita, oh bro Icang. Terima kasih nih. Ya jadi mungkin ya secara Saling bantu lah ya, gitu saling ya. bantu. Yes. Jadi bukan sekedar kayak ini urusannya satu kaum ya, tapi Betul. ini urusan kita bersama karena kan kita sekali lagi Indonesia itu adalah ragam kepercayaan. Betul. Kita dibingkai dalam satu keberagaman itu dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Merdeka. Merdeka. Tapi sekali lagi kalau melihat kejadian ini, mungkin ada nggak hikmahnya atau jadi pelajaran gitu supaya nggak buat konten-konten kayak gini lagi? Kalau dari Bro Udin, tanggapannya kayak gimana? Kalau efek jerah yang ditimbulkan ini, mungkin pembelajarannya itu sangat besar yang ditimbulkan. Ya. Karena ini terkait keagamaan. Semestinya para pelaku konten kreator itu harus lebih mendalami isu apa yang diangkat. Diangkat. Betul, sebelum dipublish ke Yes. muka umum. Publik ya. Kalau udah Publik. terpublish, aduh susah hapusnya. Susah. Udah banyak yang ngerekam, udah banyak yang nyimpen videonya. Jadi kayak Udah gitu lah. kemana-mana. Udah kemana-mana dia ini. Udah kemana-mana, iya. Orang juga persepsinya udah kemana-mana juga. Maka dari itu yang seperti dikatakan tadi Bro Udin, kalau mau buat konten, buatlah konten yang sesuai dengan anjurannya, tidak di luar dari konten yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kan ada sarannya kan kalau kayak gitu ya. Terus yang jadi topik yang harus ditanyakan juga, berani nggak ini Gamki melaporkan polisi ke polisi gitu? Ini anak presiden soalnya yang ngelakuin. Berani nggak? Kalaupun apa Konsultasi namanya? dulu lah. Konsultasi dulu. Kalaupun Konsultasi. semua tahapan-tahapan yang kita upayakan untuk minta mungkin dari segi persuratan, klarifikasi, kemudian itu tidak di ini, ya pastinya Nggak kan digubris gitu ya. kalau memang dipaksakan untuk melalui jalur hukum ya nggak mungkin sih, siap-siap saja Asik. gitu. Artinya kan kalau kita pun melaporkan artinya ada proses di situ. Betul. Gitu. Kita juga tidak menganggap bahwa mungkin menurut pribadi itu mungkin ada sebuah unsur tindak pidana dalamnya, tapi kan untuk membuktikan itu kan sebagai kita kelembagaan ataupun maupun per pribadi itu ada lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah itu terdapat unsur pidana di dalamnya, yaitu pasti di kepolisian gitu. Tapi itu boleh saja terjadi ya berarti ya? Nah, itu bisa saja terjadi. Ada dukungan dari mana aja untuk mendapatkan support yang kayak gitu tuh kalau mau mengambil langkah seperti itu? Kalau tentunya bisa Ki dulu geser kok dong karena tidak dilihat Ki mukaku jadi bagus Ki kalau bicara Ki bertatap muka toh. Nah, ini nih keren. kasihkan dicukur tadi. Kasihkan, tahu memang berubah ini lebih gagah tahu wah. Apalagi handal gitu kan cukurnya tuh. Thank you ya teman-teman, makasih. Terus gimana ya dukungan dari teman-teman yang mungkin sefrekuensi kah atau yang awalnya nggak sefrekuensi akhirnya bisa mendukung gitu langkah itu? Ya tentunya kalau dukungan itu kan sebenarnya kalau kita biasanya harus ada pengkajian dulu ya. Kita juga untuk mungkin awalnya mungkin kita kaji secara internal, kemudian ketika memang kita membutuhkan power untuk membuat hal ini menjadi lebih besar, ya tentunya harus gerakan ini harus diperlebar gitu. Tidak terlepas mungkin ada atau tidaknya kawan-kawan yang lain yang mau terlibat, ya jalan terus. Itu pokoknya ya kalau dari kami Bro ya jalan terus. Bro Udin diajak nggak? Nah tentunya kalau saat ini mungkin dalam waktu dekat kita ini lah. Kalau hasil dari kajian internal dulu, Oke. kalau memang sepakat baru kita konsultasi. Kalau bisa organ-organ lain ikut. Ada benderanya ya? Iya, masing-masing. Iya, masing-masing ada bendera. Apalagi kan sekarang di Indonesia tunggu viral dulu, baru jalan. Baru gitu. membuktikan Mungkin viral. ada gerakan dulu kan? Iya. Diviralkan dulu gitu ya. Baiklah, ini dari awal gitu ya. Artinya di Makassar dulu gerakannya seperti apa. Tapi sekali lagi ini adalah konten yang memang jadi isu juga gitu ya. Banyak orang yang perbincangkan. Dari sisi kelayakan sebenarnya tadi Bro Udin juga udah bilang ya, harusnya itu nggak boleh tayang. Soalnya kan ada unsur keagamaan yang menyinggung gitu ya. Yang menyinggung dengan satu agama tertentu. Iya. Dari satu agama yang tertentu ini kemudian tersinggung dan buat gerakan yang ambil salah satu mungkin menyurat tadi kata
Ketua Icang menyurat meminta klarifikasi di beberapa media nasional atau media apa. Kalau tidak ya salah satunya ambil langkah hukum dengan dibarengi dengan pressure gerakan massa untuk meminta kalau tidak terjadi klarifikasi. Betul. Ada gerakan besar yang terjadi begitu ya. Ya, kita upayakan untuk itu gerakan itu menjadi besar. Seperti itu. Cuma kan tadi kan kalau untuk sebenarnya semua ya, apapun bentuknya itu kan pasti kita harapkan ada edukasi. Cuman kan kalau untuk secara ini untuk konten tersebut, podcast tersebut sebenarnya saya belum melihat edukasinya itu apa. Gitu. Ya kebanyakan hihi gitu. Nah, kebanyakan hihi. Sebenarnya apalagi kan awalnya kan apakah memang konten itu menjual hanya seorang figur gitu atau seperti apa? Ya mungkin saja seperti itu ya, karena yang mungkin dia sebagai juri atau apa ya itu anak presiden gitu ya, mungkin apa namanya yang pemeran juga itu jadi mungkin udahlah apa saja aman ya, aman. Gitu. Soalnya kan ada figur nih di dalam gitu ya, nggak akan mungkin jadi pro kontra apalagi ya gitu ya. Kan bisa saja seperti itu, apalagi pikir waduh ini anak presiden nih yang saya nggak ada yang berani gitu. Ya. Sampai segitunya. Kita sama di mata hukum kan. Asik. Mau dia anak presiden, mau anak menteri apa. Kalau kita bicara seperti itu. Betul. Ya, tapi kan prosesnya ini kan panjang ya untuk membuktikannya. Tapi sekali lagi bahwa yang dilakukan di konten itu memang sangat menyinggung gitu ya. Soalnya kan orang nggak tahu itu maksudnya apa dan edukasinya apa, yang seperti tadi Bro Icang tadi bilang. Iya betul. Cuma kan tadi yang saya katakan dari awal kan apalagi pakaian-pakaian kalau kami ya secara Nasrani Katolik itu jubah kemudian ada stola itu kan itu dipakai pada saat ibadah. Gitu, dan tidak semua dan apapun bentuknya kaum awam itu tidak boleh. Jadi di luar dari tempat ibadah itu memang nggak diperbolehkan. Iya itu harusnya. Jadi kalau kita berbicara tempat ibadah ya, tempat ibadah kan bisa saja gereja. Kemudian kita juga bisa ibadah di rumah. Itu bisa saja imam kita memakai stola dengan jubah itu pada saat mimpin ibadah di rumah kita. Itu bisa. Jadi poinnya itu untuk tujuan ibadah. Atribut itu harus dipakai oleh yang memang telah ditabiskan seperti itu. Iya, dan itu tujuannya adalah untuk ibadah, bukan untuk konten. Betul. Kalau untuk konten beda lagi berarti ya. Ya betul. Tapi kalau misalkan konten itu ada unsur menjelaskannya soal keagamaan, itu perlu nggak sih yang kayak gimmick pakaian gitu biar lebih meyakinkan atau seperti apa? Jadi kalau untuk membuat sebuah bahan pelajaran saya rasa tidak ada persoalan. Cuma kan dari konten tersebut kan kita lihat ya seperti tadi hahaha kemudian joget mungkin kiri kanan itu kan tidak mencerminkan bahwa waduh sebenarnya lebih tepatnya mungkin ketika dia buat konten dia jelaskan sebenarnya ketika memang dia punya pengetahuan tentang itu dia bisa jelaskan oh ternyata ini seperti gunanya ini gini gitu. Ini dipakai seperti ini. Gimmick ketawa-ketawa yang seolah-olah gimana gitu ya. Karena boleh kita katakan juga itu stola adalah atribut ibadah dan hal yang sakral yang sangat sakral. Iya. Gitu. Kayaknya Bapak juga lebih tahu ya. Enggak. Soal itu semua atau gimana? Soalnya ditanya sama Icang. Tidak, karena aku dengar di sebelah kananku lebih fasik dia ngomong dibanding ini efek konsolidasi dan kan. Konsolidasi tidak boleh tempat terbuka bahaya. Tapi kelihatannya memang ini adalah hal yang bisa gitu ya menyatukan persepsi yang pada akhirnya bersatu karena ada satu konten yang membuat kita tuh argumen gitu ya. Betul. Ada argumen yang keluar di konten itu. Sama yang tadi saya bilang. Bahwa ada satu momen kemarin yang kalau ditarik benang merahnya hikmahnya itu umat dari dua agama yang terbesar di Indonesia itu sama jalan. Bareng. Bahwa agamanya itu diusik. Entah siapa di depannya yang harus dia lawan. Dia enggak pikir siapapun di depan dia harus lawan. Karena ada dua agama yang disinggung dan itu ketersinggungannya sangat besar maka dilawan. Tapi kemarin ada efeknya kan? Ada. Tapi jangan disebut di mana itu. Tapi efeknya lumayan juga. Besar. Ada ya efeknya. Ada. Waktu itu. Ada.
semua tokoh-tokoh agama ikut ikut bersuara, bahkan ikut bersikap. Kita di Makassar bergerak, di kota-kota lain juga ikut Ada bergerak. media, ada juga yang aksi langsung di lapangan. Itu jadi termasuk kita ya kemarin. Ya, Turun juga. Jangan sampai sama-sama makan bakso ini. Ini luar juga. Tapi intinya semua gerakan itu adalah didasari karena ketaatan dengan kepercayaan masing-masing. Dan juga dilandasi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita kan di Indonesia yang ragam nih. Ada beberapa kepercayaan memang sudah diakui di Indonesia. Maka dari itu janganlah sekali-sekali mengusik gitu ya atau mempermainkan agama seseorang gitu ya tanpa melihat landasannya seperti apa dan tujuannya bagaimana gitu. Karena kalau di negara kita ini ya di Indonesia kalau tidak ada gerakan itu ya mungkin siapa saja Akan mau berbuat kacau semaunya gitu akan ya. kacau, tidak ada yang mengontrol. Betul. Gitu. Jadi lebih ke ini ya, apa artinya lebih ngeriset dulu lah sebelum buat konten. Iya nggak sih? Perlu riset ya yang dilakuin ya. Itu kalau saya kan sering nonton stand up comedy. Jadi kan biasanya itu di stand up comedy itu sebelum dia tampil ya, dia harus susun materinya. Sebelum itu ditampilkan di ke audiensi atau disiarkan. Karena harusnya seperti itu juga. Gitu. Mungkin sekalipun pada saat implementasi dari itu ada improvisasi yang memang perlu digunakan tapi tidak melenceng dari substansi. Seperti itu. Betul. Intinya nggak ada unsur yang membelokkan lah gitu ya artinya dan maksudnya gitu di konten ini. Tapi sekali lagi yang kita harapkan adalah buatlah mungkin konten yang mengedukasi gitu ya dan tidak mengandalkan satu figur yang bisa jadi yang seolah-olah enggak apa-apa Ji kalau begini kan ada orang di frame itu yang bisa selamatkan toh itu pasti orang yang berpikiran begitu termasuk Anda berdua mungkin ya kayak gitu ya tapi intinya semuanya aman-aman saja kalau kita misalkan bersikap yang sewajarnya gitu ya itu kan harusnya nggak dipermasalahkan ya soal dipermasalahkan nggak sih kalau masuk di konten YouTube dan ini bukan tempat ibadah gitu yang tadi Juba itu? Sebenarnya nggak masalah, selagi itu mengedukasi. Karena kenapa? Jadi untuk pengajaran nilai-nilai agama itu kalau kami di Kristen itu bisa saja dari guru agama. Itu bisa saja juga dia memperkenalkan alat. Alat-alat ibadah. Itu bisa saja, itu sah-sah saja. Edukasi dengan alat perang. Fine-fine aja ya. Fine-fine aja, itu bisa. Gitu. Seperti kalau kami kan di sebuah gereja kan bisa seumpama kalau kita ada kalau kita namanya krisma itu kan ada pembelajaran dulu sebelum kita masuk ke tahap situ. Ada yang namanya komuni pertama ya dari segi Katolik itu ada pembelajaran dulu. Oh ini namanya ini namanya ini. Itu bukan tidak harus pastor yang ngajar, itu bisa saja pendamping gitu. Tapi bukan dijadikan sebagai bahan ini ya, sebagai bahan sambil menjelaskan gitu ya. menjelaskan sambil ketawa-ketawa. Waduh, itu enggak seolah-olah itu adalah ejekan gitu. Betul. Ngolok-ngolok. Nah, ini yang nggak boleh kalau konten yang kita tahu itu adalah sakral harusnya memang nggak boleh dilakukan gitu ya. Dan tapi yang terjadi ya apa boleh buat. Ada aksi berarti yang akan dilakukan nanti. Kemungkinan kita akan mengarah ke sana. Langkah terakhir Ya. Kalau Bro Udin gimana? Ada juga yang mungkin boleh dibantu kita atau seperti apa? Jadi kita sifatnya di HMI menunggu apa dari arahan dari teman-teman dari umat Kristiani, khususnya di GMK atau GAMKI, itu menunggu arahan bagaimana menyikapi persoalan ini sambil kita juga diskusi secara internal kelembagaan. Karena kita harus bergerak atas nama lembaga, harus dirapatkan dulu, harus konsolidasi dulu, baru bisa gerak. Makanya di teman-teman harus kajian isu panjang itu, Bang. Kalau mau turun aksi demonstrasi itu langkah terakhir. Ketika langkah-langkah sebelumnya itu nggak bisa dia, nggak tercapai. Seperti menyurat untuk meminta klarifikasi. Ketika tidak tercapai semua itu, baru turun. Betul. Di jalan mana ini? Langkah terakhir. Di jalan mana? Terakhir. Ya mungkin kita kasih penuh jalan kan. Di jalan mana? Petara juga. Atau di mana? Karena ini banyak jalan di Makassar. Tapi intinya langkah yang awal-awal dulu diambil gitu ya. Contohnya yang tadi dikatakan sama Bro Udin, menyurat gitu ya. Udah dilakukan nanti atau akan segera ini dilakukan? Kita akan rampungkan hasil kajian itu dan itu menjadi bahan yang kita ini.
melakukan persolatan karena kalau kita tidak kaji dan tidak ada argumentasi juga nanti di dalamnya tidak ada narasi ya sama aja gitu ya. Betul. Takutnya nanti juga akan melenceng malah ya. Nah, kalau kita bicara soal layak atau tidaknya menggunakan jubah pendeta untuk mengkritik presiden itu gimana tuh pandangan Bro Icang, layak nggak? Kalau gitu? pandangan saya itu sebenarnya kan sebenarnya ini kan kita tidak jangan sampai politik kita ini dihubungkan dengan salah satu identitas. Nah, ini kan hal yang sangat riskan dan itu kan kalau secara ini itu tidak layak. Iya. Gitu, itu menurut saya karena itu tadi sah-sah saja. Apalagi kan presiden ini kan adalah sebuah jabatan politis. Iya. Gitu, jabatan politis dan kemudian ketika ada disangkut pautkan ini ya itu sangat tidak layak itu. Sudah mau habis lagi jabatannya. Waduh. Itu Tapi tidak bukan layak. berarti mau berbuat kayak gitu dong kalau udah mau habis. Artinya Gitu. mau membuat pencitraan atau gimana gitu ya. Betul. Artinya memang nggak layak. Karena gini. Ya. Kalau kami itu untuk dari segi Nasrani itu kita tidak boleh berpolitik secara langsung. Artinya sebenarnya kasarnya tidak boleh berpolitik dengan memakai agama. Iya, atribut agama. Atribut itu tidak boleh. Iya. Nah, itu kalau sampai kedapatan itu citra dari kita punya ini itu karena yang namanya berpolitik ketika pribadi mau berpolitik silakan. Tapi kalau untuk menyangkut dengan keagamaan itu di kami itu tidak boleh. Nah, itu tuh apalagi masa kampanye ini kayaknya dibarengi sama bulan puasa juga ya. Itu yang pasti akan banyak juga tuh soal umbul-umbul dan sebagainya. Nah, itu. Iya. Memang sih sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Tapi ya kita harapkan juga semakin banyak lah orang-orang Indonesia yang cerdas gitu ya, yang tahu maksudnya. Oh ini benar tahu anak ini tidak gitu ya, edukasinya seperti itu. Nah kalau dari sisi kontennya, artinya memang konten yang seperti itu. Sekali lagi berarti ada harus yang dilakukan, contohnya mungkin riset ya kali ya tadi ya dikatakannya. Apalagi yang mungkin boleh jadi bahan pelajaran video yang viral itu? Kalau menurut saya selain daripada yang kita bincangkan tadi itu, sebenarnya pelajarannya paling tidak tempatkanlah atribut sesuai dengan pada tempatnya, apalagi mungkin atribut keagamaan itu harus sesuai lah pada tupoksinya, pada fungsinya. Nah, jangan juga atribut itu digunakan dengan tidak etis seperti itu. Nah, itu kan artinya kalau kami dari segi Nasrani untuk apa? Kami pelajari bahwa ini sebenarnya fungsinya seperti ini, lalu kemudian ada pihak yang memang tidak sesuai dengan kami punya, gitu ya. Tidak sesuai dengan yang kami ilmu yang kami dapatkan, nggak gitu sejalan. ya. Itu kan tidak ini juga. Nah ini jika kita lihat ya ada sosok Kaesang di situ, terus menonton konten ini yang sudah kita perbincangkan, apa yang kira-kira ada nggak apa yang narasumber ingin sampaikan gitu untuk? Oh bukan, maksudnya gini. Pesan apa begitu? Iya, nah ini kan sudah diperbincangkan soal kontennya ya, soal kontennya Kaesang gitu ya, yang viral, yang ada unsur agamanya. Ada nggak kira-kira yang terbesik di benaknya kalian berdua gitu? Apa yang mau disampaikan gitu maksudnya? Ya kalau saya sih. Ini kameranya mana nih? Langsung aja ngomong depan kamera, silakan. Kalau saya sih selaku perwakilan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia cabang Goa ya, mungkin terlebih kepada anak presiden ya Kaesang ya, harusnya yang pertama untuk membuat podcast atau konten ya sebaiknya ditelah dulu lah untuk ketika memang itu mau disiarkan ke masyarakat luas. Kemudian yang kedua secara kasat mata ya mungkin kami itu melihat dalam konten atau podcast tersebut ada memakai atribut keagamaan Nasrani. Nah tentunya itu kan menurut kami itu sangat tidak layak ya untuk di atribut itu dipergunakan seperti itu, apalagi dengan kesannya kayak agak diarahkan ke komedi, itu ketawa-ketawa
Di dalam itu kan sempat juga menyanyi. Itu kami tidak masalah dengan persoalan nyanyi itu, tapi tempat atribut itu tidak ini. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harusnya sebagai pemilik konten atau podcast atau apapun itu sebaiknya harus mengklarifikasi ya terhadap atas apa namanya Apa yang sudah beredar gitu. itu. Ya. Kira-kira seperti itu kalau Klarifikasi gitu ya, harus segera. Kalau Bro Udin sendiri gimana? Kalau Mas Kaisa nih menyaksikan konten kita, gimana tuh? Kalau saya pesannya mungkin kalau mau buat konten, yang pertama punya targetan, punya isinya itu yang mengedukasi, terus efek ke masyarakat, karena semua orang sudah mengakses media. Artinya YouTube ini atau Cepat lah gitu beredar beredar. informasinya. Makanya sebagai konten kreator perlu memilah apa yang kemudian untuk dijadikan konten. Ya. Kayak Jangan gitu asal kan. ngebuat aja gitu ya. Apalagi kalau ngerasa wah saya ini figur yang sangat ini ya, dikenal banyak orang. Betul. Anak presiden nih. Oke deh. Terima kasih ya. Tapi gimana? mungkin walaupun anak presiden atau anaknya siapapun, kalau memang ini ya kita tidak ada urusan. Nggak boleh. Oh gitu. Iya. Bagaimana? Wih, di Bogotoski lagi tahu. Tidak ada urusan siapapun ketika memang ya kita kan sama di mata Betul hukum. sih, betul. Gitu. Semua sama di mata hukum, proses juga ada. Karena kan sekali lagi memang yang kebenaran itu harus ditegakkan gitu ya. Kita harapkan juga ada follow up lah ya teman-teman. Nanti berkabar aja soal gerakan-gerakannya kayak gimana nanti ya. Ditunggu. Ikut juga kan? Saya kayak korban kodok di belakang nih, enggak apa-apa. Jadi thank you ya Bro Icang, terima Siap. kasih. Thank you. Bro Udin terima kasih sudah hadir di sini, udah ngobrol banyak ya hari ini. Mau dilanjut lagi cukurnya atau gimana? Aman. Sudah. Aman ya? Oke.